Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Wirid selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan cuaca dan iklim. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pengolahan data melalui model iklim yaitu PLASIM untuk eksperimen orografi dan monsun wilayah Asia Australia. Tepatnya benua Asia kecil yaitu India. Di sini kelompok 8 terdiri dari Agung Agustianto dengan NIM 27, Siska Dewi Widiatanti dengan NIM 40, saya sendiri Muhammad Hanifah Adrian Putra dengan NIM 71 dan Abil Nila Saputri dengan NIM 97. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu Siska Dewi Widiatanti. Baik, untuk latar belakang tugas kita kali ini yaitu sistem monsun Asia Australia ini sangat dipengaruhi oleh topografi Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Keduanya ini menciptakan pusat tekanan rendah yang menarik angin lembab dari Samudra Hindia. Variabilitas monsun turut dipengaruhi oleh fenomena global seperti ENSO dan juga MGO. Lalu perubahan topografi baik alami maupun akibat perubahan iklim dapat menggeser pola hujan dan arah angin musiman. Untuk memahami dampaknya, model iklim PLASIM digunakan dalam simulasi berbagai skenario modifikasi topografi. Model iklim ini digunakan untuk memprediksi keadaan iklim di masa depan sebagai dasar dalam perencanaan mitigasi dan juga adaptasi seperti menghadapi banjir, kekeringan, dan kenaikan muka laut. Selain itu, model ini juga mampu mendeteksi serta mengidentifikasi dampak aktivitas manusia, termasuk emisi gas rumah kaca terhadap sistem iklim. Dengan model iklim ini, ilmuwan dapat melakukan eksperimen virtual yang tidak mungkin dilakukan secara langsung di bumi. Model ini juga dapat menjadi alat penting untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan kebijakan secara kuantitatif. Next. Selanjutnya adalah sistem monsun Asia Australia. Jadi pola angin musiman terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan. Jadi saat daratan lebih cepat panas dibanding lautan, tekanan rendah terbentuk di daratan dan angin pun bertiup dari lautan yang lebih dingin ke arah barat. Dan pola ini menyebabkan angin berubah setiap 6 bulan dan menciptakan apa yang kita kenal sebagai musim monsun. Dan untuk pada bulan Juni Agustus terjadi monsun Asia. Jadi angin bertiup dari Samudra Hindia menuju daratan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang membawa uap air dan menyebabkan musim hujan. Sebaliknya pada bulan Desember hingga Februari terjadi monsun Australia. Jadi angin bergerak dari daratan Asia menuju selatan yang membawa hujan ke wilayah Australia bagian utara dan Indonesia bagian selatan. Jadi perubahan angin ini sangat penting karena menunjukkan pola curah hujan musiman di berbagai wilayah Asia dan Australia. Next. Untuk orografi, jadi pegunungan Himalaya itu memainkan peran penting dalam sistem monsun Asia, terutama sebagai pengatur termal. Jadi selama musim panas, Himalaya bertindak sebagai penghalang udara dingin dari Asia Tengah dan menjaga wilayah India itu tetap hangat. Jadi kondisi hangat ini sangat penting karena membantu mempertahankan tekanan rendah di daratan India. Tekanan inilah yang menjadi yang menarik angin lembab dari Samudra Hindia yang menjadi pemicu utama konveksi dari hujan monsun. Selain Himalaya, pegunungan Ghats Barat juga berperan penting dalam sistem monsun. Ketika angin monsun barat daya membawa uap air dari laut, Ghats Barat memaksa udara ini naik. Dan ketika naiknya udara menyebabkan kedinginan adiabatik yang memicu hujan lebat di sisi barat. Di sisi barat pegunungan misalnya di Kerala dan Karnataka. Namun di sisi timur seperti wilayah Tamil Nadu
berada dalam bayangan hujan dan menerima curah hujan yang jauh lebih sedikit. Untuk tujuan dari eksperimen ini yang pertama yaitu untuk memahami proses modifikasi topografi atau SEARCH dengan melihat pengaruh struktur permukaan terhadap hasil simulasi iklim. Yang kedua, untuk membangun dan menguji model dengan berbagai kondisi topografi untuk membandingkan hasil simulasi iklim berdasarkan bentuk permukaan bumi yang berbeda. Yang ketiga, melalui skenario-skenario ini, kita ingin mengetahui bagaimana peran topografi terhadap sistem monsoon. Dan yang terakhir, kita menganalisis dampak tersebut terhadap sistem monsoon dan mengaitkannya dengan hasil simulasi dari model plastik. Oke, mungkin selanjutnya untuk hasil dan analisis, yaitu pada yang pertama simulasi kontrol temperatur dan tekanan pada periode DJF dan juga pada JJA. Di periode musim DJF, wilayah India bagian utara serta bagian barat ini menunjukkan suhu permukaan berkisar dari 26 derajat hingga 30 derajat Celcius, yang mana suhu ini dipengaruhi oleh panas laten yang dihasilkan dari Samudra Hindia dan juga angin barat laut yang lembab. Kemudian pada musim JJA, suhunya akan meningkat signifikan jadi 30-34 derajat Celcius, terutama di wilayah gurun Thor dan dataran Ganges akibat pemanasan daratan yang intensif. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan terbentuknya heat low di daratan India bagian barat laut. Sementara itu untuk daerah pantai timur India, dia suhunya tetap lebih sejuk sekitar 28 derajat Celcius karena adanya efek moderasi laut. Kontras suhu daratan serta lautan ini punya peranan penting dalam memicu sirkulasi angin muson. Kemudian selanjutnya pada tekanan permukaan di India saat musim DJF tergolong tinggi sekitar 1015 HPA, yang mana hal ini tuh dipicu oleh pendinginan massal dari Eurasia membentuk tekanan tinggi di daratan. Hal ini akan mendorong angin keluar dari arah Samudra Hindia dan menghambat pembentukan hujan. Kemudian pada musim JJA akan terbentuk pusat tekanan rendah sekitar 1000 HPA di barat laut India karena adanya pemanasan daratan. Nah, kondisi ini akan menarik udara lembab dari Teluk Bengal dan juga dari Samudra Hindia ke arah daratan. Pola tekanan ini tuh sangat konsisten dengan musim hujan di India dan juga jadi pendorong utama sistem muson arah barat daya. Next. Simulasi kontrol selanjutnya yaitu pada curah hujan dan juga arah angin di periode DJF serta JJA. Untuk curah hujan pada musim DJF di India itu relatif rendah karena dominasi sistem tekanan yang tinggi dan juga aliran angin kering dari utara. Sebagian besar curah hujan ini terkonsentrasi di belahan bumi bagian selatannya, khususnya di pesisir utara Australia dan di Samudra Hindia bagian timur. Tapi kalau di musim JJA, curah hujannya akan meningkat drastis, terutama di wilayah tengah dan juga wilayah selatan India. Nah, peningkatan ini tuh didominasi sebagian besarnya oleh muson barat daya. Udara lembab yang masuk akan mengalami pengangkatan orografik di gas dan daratan tinggi India dan akan menghasilkan curah hujan yang cukup deras. Nah, wilayah ini juga tuh berada dekat dengan posisi ITCZ musim panas yang mana juga memperkuat konveksi. Kemudian untuk arah angin, pada musim DJF angin di 850 HPA bertiup dari barat laut hingga menuju tenggara. Nah, angin ini tuh akan membawa kelembapan dari Laut Merah dan juga Teluk Persia. Kecepatannya tergolong sedang sekitar 4-8 meter per second dan juga mendukung kondisi atmosfer yang relatif stabil dan kering di India. Kalau di musim JJA, arah angin akan berubah drastis dari arah tenggara menuju barat laut. Nah, angin ini berasal dari Teluk Bengal yang menandakan datangnya muson barat daya, di mana muson ini akan membawa uap air ke wilayah India bagian timur serta tengah. Angin ini juga berperan untuk memperkuat konveksi di sekitar pegunungan Ghats yang curam. Next.
Selanjutnya, keterkaitan dengan literatur monsun. Kajian literatur seperti yang ditujukan oleh Jetjill pada tahun 2003, di mana beliau memvisualisasikan peta rata angin permukaan dan juga kontur tekanan di bulan Juli serta Januari. Pada studi itu diperlihatkan secara jelas bahwa adanya pusat tekanan rendah yang kuat di daratan India selama musim panas boreal. Nah, ya, hal ini menjadi motor utama atau penggerak utama bagi angin monsun barat daya. Pola ini sangat konsisten dengan hasil simulasi kontrol yang dilakukan pada eksperimen ini. Selanjutnya ada juga literatur dari Webster et al. Pada tahun 1998, di mana menjelaskan dan menekankan tentang pentingnya variasi musiman arus panas bersih atau net heat flux di Samudra Hindia Utara, di mana arus ini terbentuk dari interaksi antara warm pool di lautan tropis serta pusat tekanan rendah di daratan Asia Selatan. Nah, interaksi ini mengatur pemanasan permukaan dan juga mendukung pembentukan sirkulasi monsun. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis terkait perbandingan temperatur, simulasi kontrol, dan modifikasi orografi. Di mana simulasi kontrol tadi sudah dijelaskan oleh Agung sebelumnya. Di sini ditampilkan di sebelah kiri dan juga yang modifikasi ada di sebelah kanan. Pertama yaitu terkait temperatur. Dapat dilihat bahwasannya pada musim DJF, simulasi kontrol menunjukkan suhu yang relatif dingin di wilayah India bagian utara yang mencerminkan pengaruh daratan yang luas dan topografi tinggi seperti Himalaya yang mendingin lebih cepat di musim dingin. Sebaliknya, pada simulasi eksperimen dengan elevasi mendekati 0, wilayah yang sebelumnya berupa dataran tinggi kini tampak sedikit lebih hangat karena elevasinya dimodifikasi menjadi mendekati 0, yang mengindikasikan hilangnya efek pendinginan daratan dan beralih menjadi karakteristik termal laut dangkal yang lebih lambat berubah suhunya. Pada musim JJA, perbedaan lebih mencolok terlihat dalam simulasi kontrol wilayah India, mengalami pemanasan yang kuat, pertama di bagian utara dan barat Pakistan atau utara India, dapat memicu sirkulasi angin monsun dari Samudra Hindia, akan tetapi juga simulasi eksperimen ini mengalami pemanasan daratan, tidak terjadi sedikit dapat menyebabkan distribusi curah hujan mengalami penurunan drastis. Secara fisik, perubahan ini dapat dijelaskan melalui peran penting topografi dan sifat termal dataran India sendiri yang membentuk sistem monsun Asia. Dataran India yang luas berfungsi sebagai pemanas utama di musim panas. Selain itu juga pegunungan Himalaya berperan dalam penghalang sirkulasi dan mempertahankan kelembapan serta konveksi di wilayah selatan. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis terkait tekanan baik itu dari simulasi kontrol dan juga modifikasi orografi. Dapat dilihat pada musim DJF, simulasi kontrol menunjukkan keberadaan tekanan tinggi di wilayah Asia Tengah dan tekanan yang lebih rendah di sekitar Khatulistiwa. Hal ini sesuai dengan karakteristik musim dingin di belahan bumi utara, di mana dataran yang luas dan dingin membentuk sistem tekanan yang tinggi. Akan tetapi, simulasi eksperimen ini juga dapat dijadikan laut dangkal sesuai dengan elevasi, di mana pola tekanan tetap menunjukkan gradien utara-selatan, tetapi distribusinya menjadi lebih rata dan tekanan tinggi tidak seintens dari simulasi kontrol, yang menunjukkan bahwa hilangnya dataran India mengurangi pendinginan ekstrim yang biasanya membuat sistem tekanan tinggi di musim dingin. Pada musim JJA, perbedaan antara kontrol dan juga eksperimen menjadi lebih signifikan. Dalam simulasi kontrol, dataran India memanas dengan kuat sehingga membentuk pusat tekanan rendah yang dalam di wilayah tersebut. Tekanan rendah ini memicu adanya sirkulasi monsun yang menarik angin dari Samudra Hindia yang membawa uap air dan memicu hujan lebat di wilayah Asia Selatan. Secara fisik, fenomena ini pula menjelaskan pentingnya peran orografi India, termasuk dataran tinggi dan pegunungan Himalaya, dalam mengendalikan pola tekanan musimannya. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis terkait perbandingan curah hujan dari simulasi kontrol dan modifikasi orografi elevasi mendekati 0, di mana perbandingan hasil simulasi kontrol dan eksperimen curah hujan musim DJF dan JJA. Pada musim DJF, wilayah India umumnya mengalami curah hujan yang rendah
baik pada simulasi kontrol maupun eksperimen. Namun, pada eksperimen dengan elevasi India yang diubah menjadi mendekati 0 meter, terlihat sedikit peningkatan curah hujan di wilayah pesisir tenggara India dan sekitarnya, yang memungkinkan disebabkan karena adanya hambatan dari topografi. Tidak adanya hambatan dari topografi yang sebelumnya menghalangi aliran udara. Sehingga uap air lebih mudah bergerak ke wilayah India bagian timur. Perubahan paling signifikan terjadi pada musim JJA yang merupakan musim monsun utama di India. Dalam simulasi kontrol, curah hujan sangat tinggi terjadi di India bagian tengah dan barat, terutama di wilayah Gas, Barat, dan dataran Indo-Gangga, yang mencerminkan kondisi nyata di mana dataran India memanas kuat selama musim panas. Perubahan ini menunjukkan bahwa topografi India memainkan peran penting pula, serta kunci dalam menciptakan gradien tekanan dan antara daratan dan lautan yang memicu angin muson kuat untuk mengangkat uap air di wilayah interior India sendiri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hasil perbandingan antara arah angin simulasi kontrol dan modifikasi orografi yang elevasinya mendekati 0. Ada pola angin level 850 HPA antara simulasi kontrol dan eksperimen India dengan elevasi mendekati 0 meter, terlihat adanya perubahan signifikan dalam sirkulasi monsun, khususnya pada musim JJA. Pada kondisi kontrol, aliran angin barat daya yang kuat menuju India, bagian tengah dan udara lembab dari Samudra Hindia ke selatan India menyebabkan curah hujan tinggi. Akan tetapi pada eksperimen pada topografi India, pola angin ini justru melemah dan menyebar lebih merata ke arah timur serta ke arah selatan, yang menunjukkan pelemahan sistem monsun selama periode DJF. Perbedaan pola angin ini tidak terlalu mencolok, namun terdapat pergeseran sirkulasi angin timuran dan penguatan angin zonal yang di mana perubahan arah dan intensitas angin ini berkaitan langsung dengan perubahan distribusi tekanan permukaan dari pemanasan diferensial antara daratan dan lautan. Secara fisik, hilangnya orografi India ini seperti pegunungan Himalaya dan pegunungan Gas Barat menghilangkan pengaruh orografis yang biasanya memperkuat pemanasan daratan dan memicu konvergensi angin serta uplift yang menghasilkan hujan konvektif tanpa hambatan topografi. Massa udara lembab dan berasal dari selatan tidak tertahan dan menyebar lebih ke arah timur dan ke lautan, yang mengurangi efisiensi mekanisme dari monsun sendiri. Selanjutnya itu kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Jadi eksperimen ini dilakukan untuk menilai pengaruh orografi India terhadap dinamika monsun musiman, khususnya pada sistem monsun Asia Australia. Pada eksperimen ini dua skenario dijalankan, satu dengan topografi asli atau kontrol dan satu lagi dengan elevasi India diubah menjadi 0 meter atau laut dangkal untuk melihat dampak dari penghilangan elemen topografi utama. Jika India diubah menjadi laut dangkal, hasil simulasi menunjukkan perubahan signifikan, yaitu distribusi suhu menjadi lebih merata, tekanan rendah musiman melemah, aliran angin monsun melemah, dan presipitasi bergeser dari daratan ke wilayah laut dan pesisir. Hal ini menunjukkan pentingnya topografi dalam mempertahankan kekuatan dan struktur sistem monsun. Lalu yang ketiga, topografi India khususnya pegunungan Himalaya dan Ghats Barat terbukti memainkan peran kunci dalam memicu dan mempertahankan monsun Asia. Orografi memperkuat gradien tekanan antara lautan dan daratan serta menciptakan uplift orografik yang meningkatkan konveksi dan curah hujan, terutama di wilayah-wilayah daratan seperti timur laut, India, dan pantai barat. Yang keempat, hasil eksperimen ini konsisten dengan kajian sebelumnya seperti oleh Gadgil 2003 yang menunjukkan adanya pusat tekanan rendah yang kuat di daratan India selama musim panas boreal. Pusat tekanan ini menjadi penggerak utama angin monsun barat daya, sehingga mendukung temuan dari simulasi kontrol bahwa orografi sangat penting dalam membentuk pola sirkulasi musiman Asia Selatan. Ada pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini di laporan hasil simulasi.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jikalau ada kesilapan dalam penyampaian, kami semua izin meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.